untuk mengeroyok persoalan narkoba ini. Harus dikeroyok tuh Bang ya? Dikeroyok. Kalau saya boleh menggunakan judul pertemuan ini, strategi mengeroyok penanggulangan narkoba. Oke, kita parkir lagi di Istana. Balik lagi di podcast Jurnalis and Content Creator. Kali ini saya kedatangan narasumber yang ahli banget di bidang pemberantasan dan pencegahan narkoba. AKBP Iverson Manoso. Selamat sore, Bang Iver. Selamat sore. Bang Iverson Manoso ini adalah Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Memang Bang Iver background-nya memang di pemberantasan narkoba juga selain di teroris itu atau gimana Bang Iver? Sebenarnya ini jabatan Kasat Narkoba ini kali pertama saya bertugas sebagai Kasat Narkoba ya, tapi ilmunya sebenarnya beda-beda tipis saja sebenarnya antara penanganan, ya, investigasi, ya, pengungkapan kasus, kemudian penyidikan. Ya, sebenarnya hampir sama ya pola penanganan. Ya, dibedakan hanya dari penerapan hukum saja ya. Lebih rumit mana sih Bang Iver menangani kasus narkoba atau kejahatan jalanan biasa? Sama aja. Tadi saya kembali kemauan ya, semangat dan kemauan kita untuk mengungkap dan menginvestigasi sesuatu tindak pidana. Khusus dalam penanganan kasus narkoba, jika dibandingkan dengan tindak pidana atau kriminal biasa juga relatif hampir sama. Kesibukan jelas lebih sibuk di Jakarta Pusat, karena selain kami melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum bidang penanganan narkotika, kami juga harus fokus ke penanganan operasi Manta Berata sebagai satuan tugas penegakan hukum di struktur operasi Manta Berata. Jadi kami juga selain mengemban fungsi penegakan hukum tidak pidana narkotika, kami juga di satuan tugas penindakan bila mana ada permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Berarti double tugas dong Bang? Lebih berat Bang dibandingkan gimana? Lebih sibuk. Lebih sibuk. Tapi itu jadi halangan nggak sih Bang Iver atau jadi kendala nggak dalam pemberantasan atau pencegahan narkoba di sini? Bagi kami tidak ada masalah, kami sudah cukup lama ya berkecimpung di penugasan yang memang sibuk. Jadi latihannya juga sudah cukup lama. Ya, di penanganan kasus-kasus sebelum, kemudian di satuan tugas operasional, ya Satgas anti teror, bom, kemudian penanganan kasus-kasus di daerah konflik, kami juga cukup padat dalam mengelola kerjaan. Total anggota berapa Bang Iver di reserse narkoba? Saat ini personil Narkoba Jakarta Pusat 90. Bang Iver, dengan 90 anggota itu menghadapi dinamika yang ada di lapangan, menurut Bang Iver apakah cukup keteteran atau sanggup selama ini Bang? Kami sebagai Kasat ya tentu dituntut untuk mampu memanage pekerjaan personil ya, baik staf, kemudian operasional, lapangan, penyelidik ya, tentu kita harus memiliki strategi dalam rangka mengelola sumber daya yang ada. Pertama kali masuk ke Jakarta Pusat sebagai seorang Kasat Reserse Narkoba, gimana Bang Iver melihat dinamika narkotika peredarannya di Jakarta Pusat? Di awal saya melaksanakan tugas, tentu kita wajib melakukan identifikasi masalah. Ya, mengenali setiap persoalan sesuai dengan tupoksi saya. Ya, tentu semua berbasis data. Ya, kita coba mempelajari perkara 5 tahun terakhir, 1 tahun terakhir, perkara semester terakhir, triwulan terakhir, 1 bulan terakhir, kita coba membuat grafik perbandingan dari data ini
Semua dalam rangka mengidentifikasi permasalahan. Kemudian memetakan kelompok dari mana sumber narkoba ini, wilayah, kelompok pelaku, jalur peredaran, transportasi, kemudian siapa yang dominan terlibat di dalamnya, karakteristik daerahnya, kemudian pelaku yang terlibat, kelompok mana, sampai kita mempelajari ke titik peredaran. Tercengang nggak Bang Iver saat melihat data-data itu? Ya, sangat. Kenapa Bang? Karena cukup ya kalau kami mempelajari data ya selama kurang lebih 5 bulan saya berdinas di Kasat Narkoba Pusat. Dari data yang ada hampir 200 ya. Hampir 200, ada 150 kurang lebih pelaku yang berhasil diamankan di wilayah Jakarta Pusat. Kemudian kami mencoba mempelajari dan memetakan wilayah peredaran ya dari 8 kecamatan yang ada di Jakarta Pusat. Ada beberapa titik peredaran yang berulang. Misalnya di mana sih Bang Iver? Seperti di Tanah Abang ada yang sering disebut warga sebagai Kampung Bali. Ya, kemudian Kampung Bali ini di masa 2001 ini ditetapkan sebagai kampung tangguh narkoba. Dan program ini terus berjalan. Beberapa hari yang lalu beberapa kampung narkoba yang menjadi program BNN dan juga program Polri ini kami diskusikan bersama untuk menemukan formulasi yang tepat, menentukan cara bertindak dan aksi nyata di lapangan. Akar masalahnya di mana sih Bang Iver? Dari hasil penyidikan, beberapa motif yang kami coba pelajari, ada yang bisnis, tentu di kelompok pengedar, tentu motif bisnis ini juga menonjol. Kemudian ada juga motif ekonomi, ya, ada juga motif persoalan sosial, pribadi, keluarga, lingkungan juga menonjol dalam penanganan. Tidak ada satupun ya, yang dapat menyelesaikan persoalan narkoba ini seorang diri atau dalam skup satu instansi atau dalam pola penanganan yang kecil. Ya, kalau kami lihat ya, gerakan mengeroyok ya, bersama, ya, kolaborasi stakeholder dengan komitmen yang kuat ini menjadi satu-satunya strategi penanggulangan. Penguatan kolaborasi, komitmen bersama bahwa persoalan penanggulangan narkoba ini tidak hanya dilakukan oleh unsur penegak hukum, tapi semua elemen terlibat di dalamnya. Kami beri contoh misalnya faktor kurangnya penanaman nilai-nilai keagamaan bagi penyalahguna. Ya, untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan ini tidak cukup dilakukan sendiri oleh penegak hukum. Tentu ada Kementerian Agama, ya, masalah sosial, tentu sama juga tidak cukup oleh Polri, tidak cukup oleh BNN, tapi secara kolaborasi menghadirkan bentuk-bentuk layanan oleh Kementerian Sosial, ya, juga Kominfo, saatnya untuk bergerak bersama. Bang Iver, untuk menutup celah-celah peredaran narkoba ini,
bukti konkret atau langkah konkret apa yang sudah dilakukan Satres Narkoba di lapangan, Bang? Apakah membentuk kegiatan-kegiatan positif atau mungkin ada edukasi-edukasi? Masa Pak Kapolres Jakarta Pusat yang sekarang, ya, Pak Susatyo, Kombes Susatyo, ini setiap Jumat ya rutin kita melakukan kegiatan Jumat Curhat Plus. Jadi Jumat Curhat Plus ini tidak hanya menampung, mendiskusikan, ya, memecahkan persoalan secara bersama, bidang Kamtibmas secara umum, tapi juga ya, Sat Narkoba menghadirkan stand, ya, stand layanan, edukasi, sosialisasi, ya, melibatkan pelajar, anak-anak SD, SMP, SMA, kemudian Karang Taruna, KDM, LMK, ya, unsur pemerhati anti narkoba juga. Kita bersama-sama, bersatu padu. Bang Ifor, untuk melakukan pencegahan ini kira-kira perlu berapa jenis pendekatan Bang yang dilakukan agar memang masyarakat tuh tidak ada yang ingin lagi gitu untuk mencoba-coba narkoba menurut Bang? Selama ini baik di BNN ya, maupun di Polri ada 3 pendekatan. Ya, pendekatan penanggulangan bahaya narkoba. Pendekatan pertama adalah soft power approach. Pendekatan soft power ini itulah yang saya sebut tadi. Ya, dia lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan yang mengedukasi, mendidik, ya, maksudnya, kemudian sosialisasi, kemudian kita menggandeng potensi masyarakat, sumber daya masyarakat, ya, bersama-sama kita bergerak ya untuk menghadirkan program-program bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ya, bagaimana membangun ketahanan. Ya, sebenarnya di soft power ini strateginya adalah strategi membangun ketahanan diri. Dari internal diri sendiri gitu ya? Diri sendiri, kemudian membangun ketahanan keluarga dan lingkungan. Ya, dari pengaruh dan bahaya narkoba. Strategi soft power inilah harus tetap berjalan seimbang, seirama dengan strategi pemberantasan. Tidak boleh strategi ini tertinggal. Ya, maka di tahapan ini kami melakukan sama-sama penguatan terhadap strategi soft power maupun hard power. Jadi pemberantasan main, soft power juga main. Semua dalam rangka mencegah. Ya. Anak-anak muda utamanya sebagai generasi penerus dari bahaya penyalahgunaan. Berarti strategi yang kedua adalah hard power. Penegakan hukum yang kuat dan tegas. Nah, penegakan hukum ini ada 2 pengelompokan. Penegakan hukum dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Dan tindakan tegas, kemudian sanksi yang tegas ya terhadap pelanggar-pelanggar, pengedar, bandar, ini dilakukan secara tegas. Yang tidak kalah dalam hard power ini adalah penanganan tindak pidana pencucian uang. Ya, bagaimana penanganan TPPU ini berdampak pada efek jerah. Misalnya, sebagian menggunakan istilah memiskinkan bandar misalnya. Memiskinkan pengedar. Tentu strategi ini juga menurut saya sangat penting. Bagaimana subjek pelaku, bandar besar, pengedar, ya, bila menghadapi persoalan hukum terkait dengan TPPU, ya, dimiskinkan, asetnya diambil alih oleh hukum, ya, oleh negara, ini tentu akan sangat memberi efek yang besar.
Ada, ini variabel yang ketiga adalah pendekatan smart power. Ya, smart power ini bagaimana kita memberdayakan teknologi, media, kemudian berbagai sarana ini kita berdayakan untuk mengedukasi. Ya, begitu pentingnya media ini untuk membantu mendukung strategi pemberantasan narkotika. Sekali lagi, strategi kolaborasi yang kuat dan komitmen kita bersama untuk mengeroyok persoalan narkoba ini. Harus dikeroyok tuh Bang ya? Dikeroyok. Kalau saya boleh menggunakan judul pertemuan ini, strategi mengeroyok penanggulangan narkoba. Plus komitmen yang kuat. Ada berapa celah Bang Hifar yang harus ditutup untuk mencegah agar narkoba ini tidak beredar lagi menurut Bang Hifar? Bagi saya kemarin coba melakukan diskusi dengan seorang peneliti yang melakukan penelitian di beberapa kampung narkoba di Jakarta. Saya membaca hasil penelitiannya, berdiskusi, bertemu ya, di BNN Provinsi DKI. Kita coba memetakan data ini dan menarik kesimpulan dari motif, ya, kemudian pengelompokan, umur pekerjaan orang tua, umur pekerjaan dan biodata dari pelaku. Setelah saya pelajari data ini, intinya satu, ternyata masih lebih banyak orang yang sehat dari narkoba, yang belum terkontaminasi maksudnya. Ternyata lebih banyak orang baik, ternyata. Tapi bagi saya, bila orang baik ini diam, maka itulah bahayanya. Karena kelompok-kelompok pelaku potensial ini akan terus memberi pengaruh. Pengaruh peredaran, pengaruh penyalahgunaan. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil, sedang, besar, dan inilah yang berbahaya. Karena sebagian besar orang baik, orang yang sehat dari narkoba ini diam. Ingat, kita menghadapi era Indonesia emas. Indonesia maju. Begitu pentingnya kita mempersiapkan generasi muda yang siap menjadi operator pembangunan. Itu saya sebagai salah satu kasat resi narkoba di Jakarta. Di wilayah Polda Metro Jaya, yang menghimbau, ayo kita bersatu padu, bergerak bersama, mengeroyok bersama persoalan ini, karena persoalan ini adalah persoalan kita bersama. Oke. Bang Hifar, selama ini orang-orang yang menjadi target peredaran pemasaran narkoba tuh tipe-tipe orang yang seperti apa sih Bang? Apakah yang punya duit, anak-anak muda, atau gimana menurut penglihatan Bang Hifar? Kalau kami pelajari dari data, ya, semua terdampak dari peredaran. Ya. Yang tadinya tidak mungkin terjadi, faktanya terjadi. Anak seorang tokoh yang terkenal, seorang tokoh agama, ini terdampak dari penyalahgunaan. Nah, itulah yang saya maksud. Ini sangat membahayakan generasi penerus. Ya, kita bisa membayangkan kalau saat negara ini membutuhkan kita untuk menyelesaikan persoalan negara, terus sumber daya kita seperti tadi yang saya maksud, ya, terkontaminasi dengan bahaya narkoba. Kita bisa membayangkan nasib bangsa ini ke depan. Bang Hifar, modus-modus peredaran narkoba apakah masih seperti biasa atau ada cara-cara baru Bang yang bisa mengecoh penyidik di lapangan? Secara umum ya modus-modus masih seperti biasanya, ya, arah sumber barangnya masih dari seputaran Aceh, kemudian Sumatera, ya, Medan, kemudian beberapa wilayah di Sumatera, sebagian kecil dari Batam, ya. Kemudian transportasi juga relatif sama, ya. Angkutan darat, roda 4, roda 2, kemudian pola pergerakan juga ada beberapa yang menyamarkan kemasan, kemudian cara membawa, ya, barang ini kemas sedemikian rupa sehingga tidak terpantau oleh masyarakat. Pola yang dibangun oleh jaringan ini adalah terputus. Ya. Maksudnya gimana tuh? Sel-selnya terputus. Ya, mereka sangat lihai
melakukan pergeseran ya barang ya narkoba ini dari si A ke B, B ke C, dan dia sangat pintar ya menggeser barang ini untuk menghindari penyelidikan, menghindari investigasi dari aparat. Ya. Modus paling nekat apa yang Bang Ivar pernah tangani oleh pelaku narkoba? Mungkin ada yang disimpan di perut atau gimana? Bang Ivar mungkin boleh cerita ke pemirsa nih. Kalau di masa kami berdinas ya di pusat belum ada. Yang kami temukan modus menyembunyikan narkotika di dalam tubuh ya, ini belum ada. Kami temukan ya modus yang umum ya. Kemudian membawa barang dari Aceh, Medan, kemudian ke Jakarta, kemudian dia kemas dalam jok ya, mobil, dikemas, kemudian di tempat-tempat tertentu yang tidak terlihat ya, oleh penumpang, oleh masyarakat yang beraktivitas. Sementara modusnya masih yang biasa. Dan negara mana sih Bang Ivar kalau boleh tahu rata-rata narkoba yang disuplai ke Kami Indonesia? tentu tidak bisa berspekulasi atau berandai-andai tentang jaringan. Kami di periode Januari sampai dengan Mei ya cukup besar ya kalau dari perhitungan secara kualitas. Kemarin kurang lebih 51 kilogram sabu yang berhasil kami cegah peredarannya. Jadi tentu ini terus kami kerjakan. Jaringan pengedar di atasnya ini terus kami lakukan penyelidikan ya untuk mengungkap siapa sumber bandar besar yang ada di balik dari peredaran yang sampai ke wilayah kita Jakarta Pusat dan wilayah lainnya di DKI Jakarta. Biasanya para pengedar-pengedar itu pemakai juga nggak sih Bang? Atau Ya, mereka yang mengedarkan sebagian juga? besar. Ya, kami menemukan pengedar juga positif. Ya, sebagian besar kami temukan positif. Ya, jarang pengedar-pengedar ini yang negatif. Ya. Ini temuan kami dan data juga menunjukkan hal yang sama. Jumlahnya meningkat atau menurun Bang Ivar upaya pengiriman narkoba ke Jakarta Pusat? Kalau kami lihat normal. Normal Ada setiap minggu ada, setiap bulan ada rata-rata. Tidak ada hari atau minggu atau bulan yang mereka berlakukan istimewa. Sama aja ya. Sama seperti yang kami sampaikan tadi. Ya, mungkin mereka melihat wah ini Jakarta Pusat kan sibuk dengan pengamanan demo kan. Polisinya gitu ya maksudnya? Ya, itu cara berpikir pelaku. Ya. Ini Jakarta Pusat kan ngurusin demo, sibuk dan lain-lain. Ya, kita manfaatkan kesibukan ini. Ya faktanya operasi Mantap Berata atau pemilu ini menurut kami sangat besar ya. Upayanya barang bukti yang kami temukan. Nah, ini indikasinya adalah kelompok ini mungkin ya memanfaatkan situasi sibuk ini. Ya, tapi seperti yang tadi sampaikan tadi bahwa kami mengatur juga secara seimbang. Semua agenda sama-sama penting. Tugas operasi Mantap Berata juga penting. Tugas rutin mencegah masyarakat, adik-adik anak muda ini menjadi korban penyalahgunaan juga penting. Jadi semua amanah ini kami kerjakan dengan sebaik-baiknya, secara seimbang. Maka itulah kemarin hasil pengungkapan dari Polres Metro Jakarta Pusat ya, tergolong menonjol dan tergolong besar. Dilihat dari kualitas barang bukti yang kemarin dirilis oleh Pak Kapolres. Katanya sampai dapat peringkat 1 Bang Ivar ya? Dari Polda Metro kami ya? di analisa evaluasi bulan sebelum Polres Metro Jakarta Pusat peringkat pertama. Wow, di Polda Metro? Polda Metro. Pengungkapan kasus narkoba dari kualitas barang bukti. Kualitasnya? Ya, kualitas. Artinya yang selama ini diungkap Polres Metro Jakarta Pusat, kualitasnya
Bukan main-main dong Bang Bukan ya? main kilo, 1 kilo pernah, ada yang 5 kilo, ada yang 10, ada yang 15 dalam sekali penangkapan. Bang Iver melihat banyaknya kasus narkoba yang diungkap, lalu usaha Polri melakukan pencegahan, pasti kan ada muaranya Bang ya di situ. Apakah selama ini para bandar ini memang masih bisa leluasa atau bagaimana Bang menurut Abang melihat? Bila kami mempelajari, menganalisa pola ya, waktu, kemudian volume, kualitas dari narkoba yang bergerak dari asal ke Jakarta, kami menganalisa kan ada pemesan. Kalau ada pemesan, berarti ada yang butuh. Nah, inilah siklus kebutuhan bahwa narkotika ini memang dibutuhkan oleh sekelompok orang di suatu tempat. Nah, bila kita mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan di akarnya, ya, maka saya yakin akan mampu menurunkan, ya, minimal menurunkan angka penyalahgunaan. Tapi sebenarnya ada persoalan yang lebih besar yang saya maksud tadi. Yang besar adalah kita bisa membayangkan kalau kampung narkoba di kita itu ada 10 misalnya, dengan tingkat prevalensinya penyalahguna juga tinggi, maka tentu pesanan makin tinggi. Nah, inilah strategi penyelesaian masalah penanggulangan narkoba ini di tingkat akar-akarnya. Karena di sana ada persoalan sosial, persoalan ekonomi, bisnis, dan perilaku-perilaku sosial yang menyimpang. Ini harus diselesaikan secara terpadu. Tidak cukup oleh penegak hukum. Saat ini pemesanan dari level bawah ini makin tinggi nggak kalau Bang Iver melihat? Dari grafik kami juga memetakan ya. Memetakan kami punya 8 kecamatan. Terus wilayah peredaran yang menonjol ya, yang sering diungkapkan dalam proses verbal pemeriksaan, kemudian wawancara, tempat-tempat mana sih yang banyak beredar. Ini kami juga melakukan pemetaan. Ya, kalau kami lihat ya dari grafik ini rata-rata sama ya. Itu seperti yang saya maksud. Karena kita belum sampai optimal, belum sampai terpadu, ya, membangun komitmen untuk menyelesaikan masalah ini di akarnya. Bang Iver, sekarang kan juga lagi banyak terungkap ya pabrik narkoba, bahkan di Bogor kemarin terungkap. Fenomena apa nih Bang Iver, pabrik narkoba ini saat ini sudah mulai ada di Indonesia, khususnya Jabodetabek. Apakah sudah dari dulu atau memang baru terungkap sekarang atau gimana Bang Iver melihatnya? Tentu hari demi hari tim ini makin profesional, ya, dengan modus operandi yang beragam, ya, berubah-ubah. Tentu aparat juga makin profesional, ya, makin cerdas, makin memiliki alternatif pola penyelidikan, pengungkapan, dan lain sebagainya. Ya, tentu kemampuan aparat lapangan, ya, personil lapangan ini juga tentu makin baik. Ya. Artinya pergerakan sel-sel jaringan ini pasti diawasi. Tidak mungkin enggak. Ini pasti diawasi oleh tim yang baik, ya, militan, dan tidak mengenal lelah. Sampai kemudian hal-hal yang tidak mungkin menurut umum, ya, mungkin menurut tim yang militan tadi. Karena dia juga siap secara sumber daya, kebersamaan tim yang kuat, semangat. Ini persoalan sekecil apapun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pengedar, ya, kemudian pabrik, produsen, dan lain-lain, ini pasti akan terus diawasi oleh. Jadi strategi pencegahan sebenarnya kuncinya ada di kolaborasi. Kolaborasi dan komitmen yang kuat bahwa ini urusan bersama. Tidak hanya urusan polisi, tidak hanya urusan BNN. Semua harus mengeroyok persoalan penanggulangan narkoba. Oke. Bang Iver, mungkin bisa cerita nggak dinamika tim di lapangan selama menindak pelaku-pelaku narkoba dan melakukan upaya pencegahan ini sempat melakukan, ada perlawanan nggak sih Bang kalau dari
para pelaku-pelaku bandar ini? Atau mereka pasrah-pasrah aja gitu saat ditangkap, Bang Iver? Selama ini selama kami menjabat Kasat ya, ya puji syukur ya, seluruh kegiatan penangkapan RPE ya dalam penggerebekan, red planning execution itu selama ini cenderung tidak ada perlawanan. Ya, karena ya, mungkin faktor-faktor yang menjadi penyebab adalah kesiapan tim yang baik, ya dari aspek perencanaan, penyiapan tim yang kuat, penguasaan wilayah, ya, kemudian manajemen risiko yang baik. Ya, bagaimana dia melakukan suatu perencanaan untuk menentukan cara bertindak, red planning, execution terhadap suatu target tertentu. Kemudian masyarakat lingkungan juga membantu. Membantu informasi, membantu penanganan awal di TKP. Jadi saya sangat yakin pelaku tidak akan mungkin melakukan suatu niat buruk melawan aparat bila lingkungannya mendukung. Bang Iver, mungkin pesan buat masyarakat Jakarta Pusat atau seluruh Indonesia lah terkait bahaya narkoba, dan mungkin Bang Iver langkah ke depan untuk melakukan pencegahan seperti apa? Bisa disampaikan. Bahaya narkoba ini sangatlah besar. Yang paling penting ya, membangun ketahanan diri ya, agar kita tidak terpengaruh oleh narkoba adalah penanaman nilai-nilai keagamaan. Ya, penanaman nilai-nilai sosial. Ya, kalau saya boleh membahasakan bagaimana kita menjadi polisi untuk diri sendiri, menjadi polisi untuk keluarga, menjadi polisi untuk lingkungan. Jadi pengawasan yang paling baik dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan sekitarnya. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ketahanan diri yang paling kuat adalah membangun nilai-nilai keagamaan, penguatan ibadah, doa, dan saya kutip salah satu firman di kami. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi siapapun yang takut akan Tuhan pasti dia akan menghindari bahaya ini. Ya, bahaya narkoba yang ada di depan kita. Oke. Bang Iver, terima kasih banyak atas obrolannya. Ini menarik sekali nih tadi dengar cerita Bang Iver. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Bang. Terima kasih. Dan ditunggu upaya-upaya program-program pencegahan dan penindakannya dari Polres Jakarta Pusat lagi ya. Oke. Ya itu dia pemirsa obrolan saya dengan Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Iverson Monoso. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk pemirsa untuk di komen terus video ini. Mungkin ada pesan buat Bang Iver atau mungkin di daerahnya ya ada yang rawan narkoba, boleh nanti ditulis di komen biar mungkin Bang Iver bisa menindaklanjuti. Dan di like juga video ini dan di subscribe terus channel JCC Network agar kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih Bang Iver. Terima kasih. Luar biasa.